Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bila Allah bertanya kepada kita, apakah engkau mencintai aku? Maka dengan suara lantang kita akan mengatakan, Tuhan, aku sungguh mencintai engkau, melebihi segala sesuatu. Jika Tuhan bertanya kembali, apakah berani engkau mengorbankan sesuatu yang berharga bagiku karena cintamu? Saudaraku terkasih, kita akan diam 1000 bahasa. Mengapa? Karena kita takut mengorbankan apa yang Tuhan minta sebagai bukti cinta kita. Bahkan mungkin kita akan menghujat Allah sebagai Allah yang kejam, yang rela meminta suatu kurban dari kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, bacaan-bacaan akan mengajarkan kepada kita, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Bacaan pertama, saudaraku terkasih, bagaimana Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Abraham, karena cintanya kepada Allah, ia mengorbankan anak satu-satunya. Walaupun berat bagi Abraham, walaupun tidak mudah bagi Abraham, tetapi karena cintanya kepada Tuhan melebihi segala-galanya, ia mempersembahkan yang paling berharga, anaknya sendiri. Saudara, di dalam bacaan kedua, Roma bab 8 ayat 32 mengatakan, Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Allah begitu mencintai umat manusia. Cinta Allah terhadap umat manusia menuntut korban. Ia korbankan putra tunggalnya. Ia korbankan Yesus, satu-satu anak yang ia cintai, agar manusia diselamatkan. Karena Allah begitu mencintai manusia, maka Allah mengorbankan anak-anaknya dan manusia beroleh keselamatan. Inilah contoh cinta menuntut pengorbanan. Di dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan kisah transfigurasi. Yesus yang dimuliakan. Kemuliaan Yesus yang ia terima semata-mata karena dia juga harus mengorbankan hidupnya. Dikatakan ia harus menderita. Yesus menderita. Yesus harus mati. Dan akhirnya disalibkan. Itu semua karena bentuk pengorbanan Yesus yang mencintai umat manusia. Maka saudaraku terkasih, kiranya dari kita pun dituntut, jika kita mencintai Allah, kita harus berani mengorbankan apa yang kita miliki, sekalipun yang berharga. Allah mempunyai hak untuk menuntut itu, karena inilah bukti cinta kita kepada Allah. Namun seringkali kita takut kalau kita akan kehilangan yang berharga. Saudaraku, kalau di dalam cinta menuntut pengorbanan, maka di dalam setiap pengorbanan tidak ada kesia-siaan. Kita kembali pada bacaan pertama. Ketika Abraham menyerahkan anaknya sebagai bentuk cintanya kepada Tuhan, Allah melihat kesetiaan Abraham, Allah melihat iman Abraham dan membenarkannya. Allah mengganti kurban Ishak dengan domba yang Allah sediakan sendiri. Bukan hanya itu. Bahkan Allah mengganti dengan berkat-Nya yang berlimpah sehingga dia menjadi bapa segala bangsa. Anak keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Di dalam bacaan kedua pun, Allah karena cintanya ia harus menyerahkan nyawanya, nyawa anaknya. Buah yang dihasilkan, saudaraku terkasih, keselamatan bagi umat manusia. Demikian juga Yesus, karena dia mengorbankan hidupnya demi cinta kepada umat manusia. Buah yang dihasilkan adalah kemuliaan. Kemuliaan yang ia peroleh karena sengsara dan wafat sebagai bentuk penyerahan diri, sebagai bentuk kurbannya. Maka saudaraku terkasih, jangan takut. Bila Allah menuntut kita untuk berkurban,
kita tidak akan kehilangan. Tidak akan ada kesia-siaan di dalam kurban-kurban yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau Allah sungguh-sungguh menuntut sesuatu yang berharga dari kita, beranikah saudaraku? Mari. Abraham telah memberikan teladan. Allah sendiri telah memberikan contoh dan Yesus juga putranya. Demikian juga mari kita mencoba semakin berani mengorbankan apa yang berharga dari kita bila Allah menuntut sebagai bukti cinta kita. Beranikah saudaraku terkasih? Kenyataan. Banyak orang lebih mengorbankan Allah daripada harta atau miliknya. Banyak orang lebih memilih harta, kekayaan, kedudukan daripada harus memilih imannya. Allah yang dikorbankan, bukan harta atau kedudukan yang ia miliki. Maka saudaraku terkasih, bukan suatu kekejaman bila Allah menuntut kurban dari kita. Ini semua bukti cinta kita. Mari kita tunjukkan, kita wujudkan cinta kita dengan semakin berani berkurban bila Allah menuntut. Seringkali Allah meminta kepada kita, tetapi kita tidak berani. Sebagai contoh misalnya saja, kita tahu panggilan begitu semakin berkurang pada saat ini. Bila Allah meminta anak kita, putra dan putri kita yang paling berharga sebagai harta milik kita, berani menyerahkannya? Terkadang kita hanya mengatakan, biar anak orang saja, bukan anak saya. Namun saudaraku terkasih, kalau Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mari kita semakin berani untuk menyerahkan apa yang kita miliki sekalipun yang paling berharga. Karena saudaraku, tidak ada kesia-siaan di dalam kurban kita. Allah akan menggantinya dengan berkat-berkat yang berlimpah. Seperti Abraham, seperti Yesus yang akhirnya beroleh kemuliaan. Berkat Tuhan akan kita peroleh yang tersembunyi, yang disiapkan bagi kita kalau kita semakin berani untuk berkurban. Karena Allah menuntut bahwa di dalam setiap cinta ada pengorbanan. Dan di dalam setiap pengorbanan tidak ada kesia-siaan. Allah akan menggantinya dengan berkat-berkatnya yang semakin berlimpah. Saudara, mari kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan semakin berani untuk berkorban. Biarlah pada masa Prapaskah ini kita semakin diberanikan untuk menjawab cinta Tuhan dengan semakin berani mengorbankan apa yang kita miliki sekalipun yang paling berharga jika Tuhan menuntutnya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.